Ke-90, domba centil binal. Posisi mereka masih sama-sama dekat. Baby masih berusaha fokus membuat apapun itu di tabletnya. Dan Hamad kok betah bener duduk mandangin wajahnya aja. Apa ada coretannya? Atau ada sesuatu yang aneh di wajahnya? Kenapa kok betah bener? Ah, apa rambutnya acak adul ya? Kayaknya sih itu. Akhirnya Baby meletakkan tabletnya di pangkuan. Dan ia mengambil ikat rambutnya dan membenarkan ikatan rambutnya itu. Ia berhubung tangannya ke belakang. Mesti wajahnya ke depan. Kan? Kalau dia tetap menunduk itu sulit. Tapi di depannya ada orang itu. Kan serba salah. Mau dibantu? Tawarnya dengan suara lembut. Baby melirik, lalu menggeleng. Kalau maksa. Tanyanya lagi kini tersenyum lebar. Tanya Baby heran. Kamu malu ya? Sama suami sendiri malu? Kok bisa? Kan jadinya heran. Masa ada istri malu-malunya gemesin kayak kamu? Tanyanya kini mengambil tablet Baby dan meletakkannya di belakang dirinya. Baby mengembuskan napasnya panjang. Gak gitu, Mas. Aku gimana ya bilangnya? Dulu. Sama kamu ya biasa aja. Seperti suami istri biasa. Tapi kamu lupa semuanya sama aku. Terus kayak orang beda. Jadinya, aku kayak ketemu sama orang lain aja. Keluh Baby jujur. Dengan nada seperti orang putus asa dan jujur mengeluh seperti itu. Kalau saya bilang saya ingat semua. Gimana? Tantangnya. Baby memandang aneh ke arah Hamad. Yang bener aja dia. Entengnya bilang begitu. Setelah semua ini. Emang udah ingat? Bukannya gak ingat, Beb. Bagaimana ya? Gitu. Seperti semua memori sama kamu itu abu-abu. Berkabut. Aku gak tahu apa itu kamu atau bukan. Dan apa itu aku atau bukan. Aku ingat, tapi semuanya berkabut. Awalnya, boleh gak pindah ke tempat yang lebih nyaman? Sakit kelamaan duduk di lantai. Ucapnya dan celingukan ke belakang. Lalu dia menunjuk ke arah kasur. Alisnya mengangkat satu. Mencurigakan. Ke sana. Gimana? Kan empuk? Tanyanya dengan tatapan aneh. Apa ini? Apa dia lagi modus? Aneh banget modusnya. Prik gitu. Baby lama terdiam. Dia berpikir apa yang harus ia lakukan. Tapi dari kalimat barusan seperti Hamad sedang ingin memberitahu apa yang ada di dalam pikirannya mengenai memori mengenai Baby. Akhirnya dia mengangguk pelan dan ikut berdiri. Mengikuti Hamad yang sedang berjalan menuju kasur tempatnya tidur. Lalu duduk. Setelah Hamad duduk, ia menepuk kasur di sampingnya. Meminta Baby untuk ikut duduk juga di sampingnya. Jadi mereka membiarkan saja tablet Baby ada di lantai. Nun jauh di sana. Ya maksudnya di tempat semula. Gitu. Baby duduk dengan perlahan, sengaja sedikit memberi jarak antara lengan mereka. Tapi malah Hamad yang menggeser tubuhnya dan mendekat. Bro, Jeti, saya juga heran. Kenapa di awal saya bangun dari kejadian itu, yang saya ingat betul apa yang terjadi sekarang. Semua detil dan apa saja yang nyerang saya itu saya ingat dan jelas sekali. Tapi, ada satu memori mengenai kamu, dan sedikit mengenai Dijah yang abu-abu, seperti di kepala saya itu tak ada nama Baby Humairah dan Khadijah itu. Tak ada. Malah yang ada. Wajah kamu itu ada di memori saya bertemu dengan orang yang saya tak suka. Baby menaikkan alisnya. Heran. Kok bisa? Modelan aplikasi face swap gitu. Terus? Ya makanya, saya kalau melihat kamu kayak bertemu sama orang yang saya nggak suka. Walau Hanan terus bilang kalau kamu itu istriku. Dan sebagainya. Tapi setiap kali ngelihat kamu itu rasanya ada amarah. Baby kini menaikkan kedua kakinya ke kasur. Mendengarkan dengan seksama. Ia tertarik dengan hal ini. Ini baru pertama kali ia dengar. Hamad menjelaskan apa yang ia lihat dan kenapa dia sepertinya tak suka dan tak pernah merespon Baby. Terus? Ia kini berhadapan. Posisi yang sama seperti tadi di atas lantai. Tapi kini bedanya di atas kasur. Lebih nyaman. Ya makin lama. Saya kan memerhatikan kamu, orang seperti kamu. Mana mungkin jahat. Dan seperti yang ada di bayangkanku itu. Lalu semua cerita Hanan dan amarah yang gak jelas. Aku semakin yakin. Ini bukan memori asli.
Seaneh itu, aku juga heran. Aku ingin mereset semuanya, mau melupakan semuanya, dan melihat kamu dengan cara yang lain. Nah, sepanjang momen itu, sepanjang aku melihat kamu seperti orang yang aku benci itu, aku terus mimpi mengenai perempuan yang aku bilang, yang selalu bawa aku ke cahaya, dan menyelamatkan aku dari selimutan kabut hitam pekat. Awalnya wajah itu tak ada, buram, lalu lama-lama semakin jelas itu kamu. Begitu aku lihat itu wajah kamu. Celep, aku tahu. Kamu benar istriku. Terus, setelah tahu begitu, apalagi? Tanya baby kepo. Kalau ceritanya dia sampai di sana doang. Kentang namanya. Dia lama seperti berpikir keras. Ya intinya semenjak aku yakin kalau apa yang dibayangan aku mengenai kamu, yang buruk-buruk itu, adalah salah. Aku semakin memperhatikan kamu, dan dijah itu, karena kalian berdua yang kesannya buruk sekali di hidupku. Tapi semuanya, realnya seperti tidak. Jadi aku perhatikan dan aku jadi semakin yakin. Apa yang ada di pikiranku itu salah. Kamu baik, dijah baik, dan sepertinya kepalaku dan memoriku yang salah mengenai kalian berdua. Ya sudah, gitu doang. Dia mengangguk. Makanya, kamu yang sabar ya, sampai semua memori buruk ini hilang, dan aku bisa ingat semuanya. Atau, kalaupun gak ingat, kenapa gak buat memori baru aja? Itu adalah sebuah ide yang sepertinya dia pikir adalah ide cemerlang. Matanya yang membuka besar. Seperti dia baru saja menemukan ide paling jenius sejagat raya. Apa itu maksudnya? Ya kita buat lagi semua memori itu. Gimana? Aduh, gak sanggup aku. Protes baby sudah lepas kendali. Dia membayangkan semua hukuman yang dikasih Hamad. Semua perlakuan ngeselinnya. Kalau disuruh ulang lagi, gak sanggup dia. Nyerah dari awal. Bendera putih. Ogah. Dia mengingatnya saja sudah langsung melengos. Malas melihat pria di depannya yang kebingungan itu. Kenapa, Mang? Lalu baby menatapnya sinis. Dan dengan tegasnya, dia menunjuk satu jari telunjuknya dan ditempelkan ke dada kirinya. Kamu itu, guru paling ngeselin. Dulu. Tapi ya tetap aja ngeselin. Galak. Paling galak. Paling killer. Paling es batu. Paling. Allah ya Fads. Desahnya kesal sendiri. Paling. Overkiller dan ngeselin. Begitu aja udah paham kan? Kamu itu ngasih tugas seabrek. Dan ngehukum secara fisik dengan hukuman yang gak manusiawi. Dan itu semua. Padahal kamu tahu aku ini istri kamu. Di awal pernikahan itu isinya siksaan semuanya. Keluh baby penuh penekanan. Maksudnya? Masa sih ngehukum kamu secara fisik? Berarti aku yang dulu jahat dong. Tanyanya polos. Bukan jahat, tapi tega. Baby mengembuskan napasnya panjang dan menarik lagi banyak-banyak udara. Dia siap-siap akan menyemburkan semua kalimat semi unek-uneknya dari dalam hati. Kamu itu, ya. Bisa-bisanya ngasih hukuman soal super sulit padahal aku gak bisa. Semua LKS suruh ngerjain, kalau gak ngerjain kena hukum. 1. Lalu kalau ngerjain salah, kena hukum. 2. Lalu aku dihukum suruh ngecat pagar dinding musyola. 3. Itu hukuman yang dikasih ke perempuan loh. Ngecat dinding. Palingan karena aku tertekan dan terpaksa akhirnya aku mahir palingan ya. Karena terpaksa jadinya bisa menguasai urusan cat mengecat. Dan akhirnya apa? Aku disuruh ngecat semua dinding. Hebat kan? Apa itu namanya kalau bukan tega? Ngos-ngosan. Dia ngomong plus setengah nyemprot emosi. Ia sedikit berbohong di sini. Tapi bagian dia yang tertekan itu. Jujur kok. Yang diajak ngomong dan yang disemprot malah senyum lebar. Seperti dia terhibur dengan ucapan baby barusan. Wati. Belum kelar. Kamu ninggalin aku buat kuliah di luar negeri. Dan tahu apa? Kamu kalau di luar negeri itu, kamu baik, manis, lembut, ramah, dan perhatian. Sementara pas di sini. Bruh. Boro-boro. Jauh dari kata manis, lembut dan ramah apalagi perhatian. Tahu kan Boga? Kain ngelap motor itu. Tahu? Tanya baby mendelik matanya.
Hamad mengangguk. Pria itu merasa apa yang ia lihat menggemaskan sekali. Rasanya ia ingin makan pipi dan bibirnya yang lucu itu. Menggemaskan. Nah, kamu itu definisi kanebo kering yang dijemur di bawah sinar matahari di musim kemarau sebulan penuh. Yang ampe kalau digerakin dikit aja bunyinya krik, krik gitu. Lagi, baby setelah berucap ngos-ngosan. Hamad sepertinya menahan setengah mati agar tak tertawa. Bagaimana ia bisa ketawa kalau lawan bicaranya seemosi ini? Bisa kena semprot lagi dia. Jadilah ia menggigit bibir bawahnya keras-keras dan mengangguk-angguk. Aku disuruh ngulang semuanya dari awal. Hidih. Ogah. Itu adalah kalimat pamungkasnya. Salah Hamad sendiri, kenapa mengusulkan hal itu? Mengulang semuanya adalah hal terburuk. Itu intinya. Ia mengangguk. Maaf ya. Atas semua hal yang gak berkenan di hati. Untuk semua di masa lalu. Jetty. Lebih baik kita ulang memori dari yang menurut kamu baik-baik aja gimana? Yang kamu jalani bukan dengan suami kamu yang kalau digerakin krik, krik itu. Gimana? Si kanebo kejemur sebulan penuh. Tanyanya dengan wajah diusahakan seserius mungkin. Padahal dia nahan ngakak. Ya udah. Balas baby masih ngegas. Terus? Kalau boleh aku tanya lagi, kapan kamu hamilnya? Kini wajah baby berubah. Dia menunduk sebentar. Aku hamil waktu kamu keluar. Kamu kuliah. Aku gak nyadar dan gak ada yang nyadar. Terus aku jatuh dan keguguran. Ya, walau sayang dan sedih banget. Tapi aku masih bersyukur, Mas. Setidaknya aku masih dikasih selamat. Dan katanya dokter sih, aku gak ada masalah di kandungan. Hanya suruh tunggu beberapa bulan untuk sembuh sempurna. Baru hamil lagi. Karena ada yang lebih tak beruntung dari aku, istrinya Gus Malik. Allahumma gfirlaha. Dia kasusnya sama kayak aku. Jatuh saat hamil. Tapi dia gak ada yang nemuin. Dia pendarahan hebat dan kehilangan darah. Akhirnya dia dan kandungannya meninggal. Aku jatuh dan cepat ditangani. Jetty masih alhamdulillah, gitu. Kini baby menceritakan hal yang menurutnya sedih. Tapi ya masih bisa disyukuri. Bukankah semua hal di masa lalu itu tidak boleh diratapi? Kalau memang ada yang bisa diperbaiki dari masa lalu, ya diambil dan disimpan di kepala baik-baik, agar tak terulang kembali. Karena kejadian apapun, toh itu sudah ada di takdir. Kalau tak ada di takdir, ya gak akan kejadian. Bukannya gitu. Kalau ditakdir anak di dalam kandungan baby akan lahir dan selamat. Mau baby jatuh dan koprol kayak apapun, ya selamat juga. Tapi yang gak koprol juga kali. Intinya gitu. Ya sudah suratan takdirnya aja. Gitu ya. Tapi kamu sekarang sehat-sehat aja kan? Baby mengangguk. Alhamdulillah. Terus? Aku mau tanya lagi. Wajahnya kini serius sekali. Seperti layaknya dosen sedang menguji hipotesa dari skripsi si mahasiswi saat sidang akhir. Baby mengangguk. Kita dulu secara seksual aktif. Ih, apaan sih? Protes baby pakai mukul dada Hamad karena malu. Kok bahasannya ke seksi? Hamad ikutan ketawa. Loh, kan suami istri wajar nanya begitu, Beb. Apa aku urusan ranjang juga kaku? Modelan kanebo kekeringan. Tanyanya polos. Baby diam. Berusaha serius. Lalu menggeleng. Aku gimana? Urusan itu. Kan kalau suami istri. Membahas hal itu wajar aja. Kan? Baby mengangguk. Deskripsikan dengan bahasa. Entah mau bahasa Indonesia, Inggris atau Arab. Definisikan aku. Suami kamu dalam urusan ranjang. Baby menggeleng. Mana bisa aku bilang begitu? Keluh baby lagi. Ya harus begitu. Mana bisa aku tahu? Kalau kamu gak kasih tahu. Tanya Hamad lagi. Ya gak tahu, Mas. Rengek baby. Wajahnya sudah merah padam. Dia malu dan super enggan menjelaskan urusan itu kepada Hamad. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana hubungan kita di ranjang? Ucap Hamad kini seperti mendesak. Baby melihat ke sekeliling. Malunya di ubun-ubun mengenai hal ini. Dan dia super enggan mengatakannya. Masa dia mau bilang?
buas, atau memuaskan, atau menggetarkan bumi dan serasa ada di dunia lain? Very sextopia. Gak banget. Ayo beb, berapa skalanya? Itu udah dipermudah. Tinggal sebut 10 paling besar nilainya. Ucap Hamad lagi. Baby kini garuk-garuk kepalanya. Padahal gak gatal sama sekali. 20. Ucapnya melengos. Kiah, malu. Hamad dibuat melongo. Lalu mengerjak beberapa kali. Dia menarik lagi dagu baby agar menghadap ke arahnya. Senyuman nakal ada di wajah pria itu. Senyuman yang sama. Yang biasanya dilakukan Hamad yang dulu kalau sedang modus dan ingin ngajak tempur atau nambah. Seringaian yang selalu membuat baby merasa seperti mangsa. Dan pria di depannya adalah pemburu. Ia ingin lari. Tapi ingin dikejar juga. Ia ingin lari. Tapi ingin ditangkap juga. Seperti seorang pemburu mengejar dombanya. Ia ingin lari cepat sekuat tenaga. Tapi ingin pemburu itu menangkap domba itu. Dasar domba yang bodoh. Dia yang bodoh. Aneh. Sepertinya ada banyak memori indah urusan itu. Apa perlu kita reka ulang memori hidup kita dari hal ranjang aja? Tanyanya masih dengan tatapan mata dan seringaian itu. Bah. Sekujur tubuhnya merinding. Baby bahkan mengerjak berulang kali. Ini persis seperti Hamadnya. Tatapan itu juga sama persis. Seperti Hamad yang dulu. Kenapa urusan begituan aja? Dia cepat bener sih. Gercep. Sinyal langsung all in. Penuh. Kenapa? Urusan yang lain aja, lupa. Kenapa urusan beginian dia cepat bener loading dan ingatnya? Tapi, baby juga dibuat senang. Hamadnya masih sama antusiasnya urusan itu. Lalu, keluarlah sisi anak-anak baby, yang malu-malu tak kucing. Dia menggeleng malu, dan mendorong dada Hamad kencang, sampai Hamad mau jatuh terjengkang. Dia menolak dan menggeleng, tapi di dalam hatinya ia berjerit kencang. Ayo mas, tangkap aku. Persis. Inner chill-nya masih seperti si domba yang kecentilan minta ditangkap si pemburu. Ayo kejar aku. Tangkap aku. Lalu buka semua pakaianku. Dan, ayo kita jelajahi semua kenikmatan itu bersama. Aku rela. Rela ngulang dari awal. Dari posisi paling sederhana sampai ke yang paling sulit. Dan berkesan. Aku rela ngajarin kamu semuanya. Ide-ide absurd kamu dulu mengenai posisi berkesan itu. Kalau benar kamu lupa mas, bisik si domba nakal di dalam kepala baby, yang sudah menggoyang-goyang pantatnya. Menggoda ingin dikejar dan ditangkap. Dasar domba centil binal. Apaan sih mas? Kamu itu, embok ya? Nanya dari hal dasar. Kan katanya mau perkenalan dulu. Tadi pagi. Udah lupa. Kenalan dulu. Dari awal. Mana ada orang kenalan langsung main timpa. Balas baby dengan malu. Si domba di dalam hatinya berteriak. Dasar MUNAA. Kan beda beb. Kita ini suami istri. Masa kenalannya mau kayak orang pacaran? Mau tanya warna favorit kamu apa? Makanan favorit kamu apa? Pakaian favorit kamu apa? Binatang favorit kamu apa? Masa begitu? Keluh Hamad lagi. Dia malah melepas kopiahnya dan membuka 2 kancing teratas baju kokonya dong. Lah kan bikin mata baby gak fokus. Malah matanya itu melirik ke arah dada yang sudah lama ingin ia sentuh itu. Dada bidangnya yang kokoh dan ingin ia cium. Ia ingin sandarkan kepalanya dengan wajah penuh peluh dan tubuh berkeringat tanpa busana. Napas ngos-ngosan yang menderu. Dan dirinya yang lemas karena kepuasan. Atas semua nikmat akibat penyatuan luar biasa itu. Pikiran apa itu? Bentar. Bentar. Ini aku apa si domba binal itu ya? Ya tapi gak langsung gitu aja mas. Masa langsung begitu? Gak seru. Protes baby masih Muna. Memang dulu. Waktu menikah. Kita gak langsung. Dia diam di tengah jalan. Langsung apa? Tanya baby sok bego. Langsung cocok tanam. Lanjut Hamad. What the? Orang linglung kok bisa ingat cocok tanam? Apaan sih mes? Renyeknya. Lagi baby menggeleng dan mendorong dada Hamad. Ini modus. Karena dorongnya di area yang lebih atas dari yang tadi.
Sedikit kulit tangannya menyentuh kulit Hamad persis di atas kaos dalamannya yang setengah terbuka itu. Lagi. Buka aja sekalian kenapa baju kokonya. Perintah si domba centil itu. Nepsongan bener sih. Loh. Aku ini nanya dengan bener Beb. Apa gak langsung? Baby menggeleng. Kan aku masih kelas 1 SMA. Balasnya tenang kini. Sebenarnya Baby ingin menampar pipinya dan bibirnya yang bergerak-gerak ingin mesem-mesem sendiri. Oh. Tapi sebelum aku keluar. Untuk lanjut kuliah. Kita sudah. Itu. Baby mengangguk mantap dan menunduk. Malu. Kia. Begitu. Jetty sebelum pergi sudah aktif ya. Lalu Beb. Setelah kamu keguguran. Dan si dokter itu bilang kalau kamu sehat-sehat aja kandungannya. Lalu apa setelah aku pulang kita nggak aktif lagi? Cocok tanamnya. Dia yang mukanya serius dan sungguh-sungguh ngebahas urusan beginian. Bikin Baby salah tingkah dan uring-uringan sendiri. Aktif. Skala 1 sampai 10. Tanyanya kini dengan senyuman yang bikin si domba di dalam pikiran Baby sudah neri erotis sendiri. Baby diam. Mengerjap. Pura-pura mikir. 100 ya? Balas Hamad lagi dengan senyum yang lebih menggetarkan dunia Baby. Bisa hilaf dia kalau begini. Bisa dia yang loncat ke atas tubuh Hamad dan memegang kendali. Gak juga. Balas Baby nahan senyumnya. Dia melengos sebentar dan berucap. 99. Lalu terkekeh. Hamad juga ikutan terkekeh. Jadi begitu. Terus, kenapa kok kamu belum hamil-hamil, Beb? Sebuah pertanyaan yang membuat tawa Baby berhenti. Ya mana aku tahu. Tapi kita rajin, kan? Tanyanya lagi tanpa ada dosa. Baby mengangguk. Kenapa ya? Atau gini aja. Gimana kalau kita coba lagi sekarang? Sekarang juga. Biar ikhtiarnya bisa lebih maksimal. Lagi. Keluar juga tuh seringaian yang membuat Baby hampir aja menyerahkan dirinya jiwa dan raga. Dan sealiran sama si domba nakal itu. Sentuh aku mes. Itu yang ada di pikirannya saat itu. Untuk sepersekian detik. Tapi ia menggeleng. Sadar. Masa ujuk-ujuk langsung tempur? Kan seharusnya mereka bicara. Bisa bicara nanti setelah tempur. Dengan kamu bersandar di dadanya yang telanjang dan penuh peluh. Dan tubuhmu yang tak terlapisi apapun. Hanya selimut tipis itu yang melindungi tubuh kalian berdua dari udara dingin. Itu lebih nikmat. Setelah lama bicara, kalian bisa tertidur bareng. Kurang nikmat apa coba? Bisikan si domba yang udah horny itu ada benarnya. Baby menaikkan pandangannya ke arah Hamad. Meneguk salivanya sendiri. Dan menguatkan tekad. Ini demi masa depan bermartabat dan kesehatan hubungannya di masa depan. Pret! Munah! Teriak si domba kesal. Mas! Kita harus banyak bicara. Dan maju perlahan demi perlahan. Mari kita jalani ini semua dengan pelan-pelan. Gimana? Tanya Baby pada akhirnya. Ucapan ini juga mematahkan semua undangan berihik-ihik dari Hamad tadi. Baby meminta mereka berbicara biasa. Dan tak langsung menuju adegan timpa-menimpa yang diharapkan. Ya baik kalau begitu. Ucapannya terdengar lembut, dan sepertinya sisi sabarnya masih ada. Eleh. KENTANJGG. Teriak si domba di dalam kepala Baby dengan emosi. Lalu si domba binal itu menghilang dari pikirannya.